Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Hari ini kita melakukan pemupukan dolomit di areal tanaman kelapa sawit yang ada ini. Langsung saja kita lihat, nah seperti ini. Kita kasih ke areal samping tanaman kelapa sawit yang ada. Memang gunanya pemupukan dolomit ini juga sangat penting ya teman-teman, dalam rangka memenuhi unsur magnesium serta kalium dalam pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada. Memang belum semuanya teman-teman kita pupuk dolomit ini, mulai kemarin sebagian, dan nanti kita akan melakukan secara bertahap ya teman-teman. Memang pentingnya perawatan atau pemupukan secara berjangka. Dalam hal ini gunanya untuk memenuhi berbagai unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit, baik itu dengan cara melakukan pemupukan tunggal maupun pemupukan menggunakan unsur NPK ya teman-teman. Kalau saya ini memakai tunggal ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam pemupukan tunggal kandungan dalam berbagai unsur tunggal itu tinggi ya teman-teman. Tapi memang agak sedikit harga dari pupuk. Ternyata pupuk kimia itu juga cukup tinggi ya teman-teman kalau menggunakan unsur tunggal. Misalkan urea, fosfat, serta kalium. Urea itu ya nitrogen, serta kalaunya untuk memenuhi magnesium serta kaliumnya kita menggunakan unsur pemupukan dolomit. Memang kalau kita memakai pupuk tunggal ya konsekuensinya juga di biayanya nanti akan lumayan. Akan tetapi juga menggunakan pupuk yang unsurnya sudah NPK juga bagus ya teman-teman. Tapi memang kalau bisa pasca awal tanam itu kita kasih pupuk tunggal dulu, baru nanti kalau setelah berapa bulan nah kita kasih, atau teman-teman kasih unsur NPK. Kita jalan ke atas. Ini pasca umur 15 bulan.
memang perlunya kita ke kebun hampir seminggu bisa 3 kali atau lebih. Memang gunanya juga untuk melihat, memperhatikan serta mengantisipasi ya teman-teman, terkait misalnya serangan hama, atau bisa kita nanti segera lakukan upaya preventif atau pencegahan agar pertumbuhan kelapa sawit yang ada itu juga tidak atau lambat dalam hal perkembangan. Lambatnya itu juga nanti bisa mengganggu pasca nanti sudah panen perdana ya teman-teman, yang seharusnya panen perdana itu di bulan sekitar 28 bulan. Apabila tidak diantisipasi dengan baik terkait serangan hama tadi, itu juga akan mempengaruhi nanti proses panen perdana. Dan apabila juga tidak dirawat juga ya pertumbuhannya tumbuh tapi agak sedikit lambat dari SOP. Memang dalam hal perawatan sawit ini saya juga baru belajar juga ya teman-teman, dari ada teman-teman yang sudah cukup lama merawat atau membidangi dalam hal perkebunan kelapa sawit. Saya juga banyak belajar dari teman-teman saya, dan juga tidak lupa juga belajar secara otodidak, baik itu melalui media sosial, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, atau di akun media sosial lainnya. Saya juga banyak belajar. Bukan berarti saya berbicara seperti ini saya cukup paham dalam hal perkebunan atau dalam hal bidang perkebunan kelapa sawit. Dan di sini saya juga belajar bagaimana merawat sawit atau pertumbuhan kelapa sawit itu dengan baik. Memang agak sedikit pasca awal-awal itu agak sedikit terkendala karena memang kurangnya pengetahuan dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Tapi lambat laun kita atau saya sharing dengan teman-teman yang juga fokus ke perkebunan kelapa sawit. Banyak hal atau banyak ilmu yang didapat, serta belajar otodidak juga di media sosial juga cukup membantu dalam hal pengaplikasian perawatan perkebunan kelapa sawit yang ada. Dalam hal cara mengantisipasi hama, habis itu cara pengaplikasian pemupukan dan lain sebagainya ya teman-teman. Memang antara keilmuan atau teori juga harus dibarengi juga dengan pengaplikasian di lapangan atau praktek secara langsung di lapangan. Memang juga
dalam hal kondisi tertentu ada berbagai macam permasalahan ya teman-teman, atau berbagai hal yang memang kadang tidak sesuai antara keilmuan atau teori serta pengaplikasian praktek di lapangan. Dalam hal ini terkait bidang perkebunan kelapa sawit. Memang kadang yang secara keilmuan seperti ini tapi nanti diaplikasikan di lapangan memang tidak murni 100% tepat, tapi memang margin errornya juga agak sedikit, kadar margin errornya sedikit ya, biasanya tidak 100%, bisa 85% dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya alami selama pasca awal tanam serta sampai di umur sawit 15 bulan ini. Memang banyak hal yang perlu saya kembangkan lagi dalam hal atau menekuni di bidang perkebunan kelapa sawit ini. Ya seperti itulah ya teman-teman. Saya sedikit sharing kepada teman-teman yang ada di media sosial, mungkin bisa mencerahkan sedikit, atau jika ada kekurangan atau saran dari teman-teman, saya juga cukup terbuka meminta saran juga terkait bidang perkebunan kelapa sawit yang ada. Mungkin itu dulu ya teman-teman video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.